Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa harap anak-anak sekalian pada pagi hari ini dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, sehingga dapat menerima pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan lancar, sehingga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Tidak lupa Bapak mengingatkan untuk senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk pembelajaran akidah akhlak pagi hari ini melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita bahas tentang akhlak terpuji bagian tanggung jawab. Maka untuk pagi hari ini kita akan mempelajari belajar tentang sikap terpuji bagian adil. Nah, silakan buka bukunya halaman 48 di buku paket akhidah kelas 6. Pak akan jelaskan materi ini. Nanti untuk tugasnya saya akan share di bagian akhir video ini. Nah, adil ya. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Itu secara bahasa ya. Sedangkan secara istilah, adil adalah meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya. Adil berarti seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap tidak memihak pada siapapun kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak pada karena pertemanan, keluarga, saudara, perasaan suku, bahasa maupun agama. Sikap adil ini adalah bagian dari akhlakul karimah dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berbuat adil adalah sebaik-baik takwa. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'atilu i'tilu huwa aqrabu litaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah pada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah, surat yang ke-5, ayat yang ke-8. Lanjut halaman 49. Keperpihakan pada sesuatu yang tidak benar dilarang oleh ajaran Islam. Allah SWT menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Mengapa Islam menganggap sikap adil sangat penting? Salah satu tujuan umat Islam adalah membentuk masyarakat yang menyelamatkan, yang membawa rahmat kepada seluruh alam semesta dengan makna. Yang pertama, seorang muslim harus bersikap adil dan jujur pada diri sendiri, kerabat dekat, kaya dan miskin. Penilaian dan kesaksian keputusan hukum hendaknya berdasarkan pada kebenaran. Kalau penilaian, kesaksian, dan keputusan hukum hendaknya berdasarkan kepada kebenaran, walaupun kepada diri sendiri. Kedua, keadilan adalah milik seluruh umat Islam tanpa memandang suku, agama, status jabatan, ataupun tingkatan sosial. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menegakkan keadilan hukum dalam posisi apapun, baik sebagai hakim, jaksa, polisi, maupun saksi. Yang ketiga,
Di bidang selain persoalan hukum, keadilan bermakna bahwa seorang muslim harus dapat membuat penilaian apa adanya dan kritis kepada siapapun. Asy-Sya'rawi menukil sebuah kisah bahwa ada dua bocah yang meminta penilaian kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib tentang gambar yang mereka buat. Dua bocah itu meminta Hasan memberikan penilaian gambar siapa yang lebih indah. Imam Ali bin Abi Thalib lantas berkata kepada Hasan, putranya, ingatlah wahai Hasan, penilaian yang akan kau tetapkan pasti Allah meminta pertanggungjawabannya. Itu sikap adil. Kita harus adil dalam apapun karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Banyak contoh sikap adil di sekitar kita. Salah satunya adalah anak yang membuang sampah di sembarang tempat kemudian ditegur oleh bapak atau ibu agar diambil dan dibuang ke tempat sampah adalah bagian dari contoh adil. Karena adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ingat ya, karena adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, seorang yang bersikap adil akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam kehidupannya. Nah, manfaatnya yang pertama, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperoleh keberkahan hidup. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan batin. Yang keempat, disenangi banyak orang. Yang kelima, mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Nah, mungkin itu materi untuk sikap adil pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kepada anak sekalian, silakan mengerjakan tugas. Yang pertama, tugasnya adalah membuat ringkasan. Membuat ringkasan materi ini ya, dengan urutan yang pertama adalah pengertiannya, dalilnya, contoh sikap adil, dan keempat adalah manfaatnya dari sikap adil tersebut. Yang kedua silakan nanti setelah selesai meringkas, silakan difoto dan dikirimkan kepada Bapak lewat WA atau bisa langsung diupload lewat e-learning madrasah. Mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.